نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama sekali mari sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menghadiri haul kedua Allah yarham Tuhan guru kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan niat berkumpulnya kita di tempat ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'ut wa tabi'in hingga kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Amin. Allahumma amin. Tuhan guru kita yang dimuliakan Allah, Umi dan para seluruh zuriat dan keluarga besar Allah yarham Buya Dr. Syekh Salman Daim. Saya mewakili atas nama keluarga pertama sekali mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jemaah Harekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah atas kehadirannya di tempat ini untuk sama-sama kita memohon berkah dan rahmat dari Tuhan Guru kita. Kemudian izinkan pula saya untuk membacakan sedikit riwayat dari kehidupan Tuhan Guru kita yang dimuliakan Allah. Meskipun saya kira sedikit banyaknya kita juga sudah mengetahui tentang sepak terjang perjuangan dakwah beliau hingga sampai berpangku kepada Allah. Para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Tuhan Guru kita lahir pada 1 Januari 1942 di Parepare. Kalau dulu masih masuk Kabupaten Asahan dan sekarang masuk wilayah Kabupaten Batubara. Tidak banyak yang tahu sebenarnya bagaimana perjuangan kecil Buya kita, tetapi melalui penuturan dari keluarga dan kakak beliau dan juga dari Allahyarham sendiri, ada satu hal yang menarik ketika beliau masih sangat muda sekali, ketika selalu bercerita kepada kakak tertuanya dalam bahasa Jawa tentunya, beliau selalu ingin suatu saat menjadi khalifah. Itu selalu disampaikannya berulang-ulang dan ini semacam menjadi doa yang akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau kemudian pada masa remaja, ketika pada masa di mana orang belum boleh masuk tarekat ketika usianya belum sampai 40, beliau sudah bisa bertarekat meskipun dengan siasatnya. Dulu ketika orang baru masuk tarekat, dulu ketika orang mau belajar tarekat Bapak Ibu, itu belajarnya tengah malam. Jadi pagi, jadi sore atau setelah isya itu belajar fikih atau belajar tauhid. Yang lainnya pulang malam baru ngaji tarekat. Jadi beliau pura-pura nyapu, nggak pulang ke rumah. Pura-pura nyapu, pura-pura membersihkan tempat, pura-pura buat air minum. Sambil curi dengar. Sekali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya ketahuan juga. Ya sudahlah, akhirnya mau tak mau dibaiatlah oleh Khalifah Zain Siregar. Nah kemudian perkembangan selanjutnya dibawa ke Gunung Serawang oleh Syekh Muhammad Ali. Dari sana kemudian dikirim lagi ke Dosilam kepada Tuan Syekh Muhammad Daud, anak dari Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi. Nah dari situ karena ada beberapa hal ketika itu dikirim kembali oleh Tuan Syekh Muhammad Daud kepada Al-Mukarram Buya Dr. Syekh Haji Jalaluddin yang ketika itu bersuluk di Medan, tepatnya di sekitar Sukaramai. Kemudian para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa tahun ketika beliau mengikuti tarekat, beliau pada awalnya mendapat gelar Khalifah Daim. Makanya kalau di kampung ini masyarakat kita lebih mengenal beliau dengan sebutan
Khalifah Daim, yang kemudian ditabalkan lagi menjadi Khalifah Salman Daim. Jadi ada 2 kali penabalan, yang pertama Khalifah Daim, yang kedua Khalifah Salman Daim. Kalau kita bicara kemudian tentang kiprah perjuangannya, khususnya dalam tarekat Naqsabandiyah, guru besar tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah, yang hari ini kita peringati haulnya, memulai kiprahnya pada tahun 1960. Kiprahnya di lapangan diawali pada tahun 1966 dengan membuka persulukan di desa Gajing, Pematang Siantar, Simalungun. Pada tahun 1967, Guru karismatik ini membuka persulukan di Kota Baru, Tebing Tinggi, Deli, Sumatera Utara. Dan di tahun 1970 membuka persulukan dan mendirikan rumah ibadah suluk di Bandar Tinggi. Selanjutnya pada tahun 1980 beliau mendirikan madrasah yang hari ini kita kenal, ya pada masa itu dikenal dengan Madrasah Ibtidaiyah yang berada di bawah naungan Al-Wasliyah. Kemudian mendirikan Sanawiyah dan Qismu Ali di tempat persulukan yang ada sekarang ini. Pada tahun 1900 pengembangan tarekat Naqsabandiyah mulai berkembang luar daerah. Diawali dengan pendirian rumah ibadah suluk Darus Sofa yang ada di Kandis, Provinsi Riau. Kemudian karena kegigihan beliau dalam berdakwah serta kondisi perkembangan jamaah pada saat itu, pada tahun 92 beliau mulai mencanangkan program suluk reguler di Bandar Tinggi, yakni suluk yang sebelumnya 1 tahun 3 kali atau 3 bulan sekali, yang kemudian berubah menjadi suluk yang berkepanjangan sampai hari ini. Dan pada tahun 2001 kemudian mencanangkan suluk eksekutif yang khusus, yang digagas khusus untuk para orang-orang yang memiliki kesibukan, yang tidak memiliki waktu luang tetapi masih tetap bisa mengikuti kegiatan suluk yang pertama sekali dilaksanakan di Asrama Haji Medan. Kalau bicara tentang Tuan Guru, tentu ini tidak terlepas dari kepribadian, karena sejatinya ketika kita melaksanakan kegiatan haul, yang paling penting untuk kita lihat adalah bagaimana pribadi beliau bisa menjadi panutan kita dalam kita mengamalkan khususnya ilmu tarekat Naqsabandiyah ini. Ilmu tarekat yang beliau kembangkan hakikatnya bisa kita lihat dari prinsip hidupnya, dari perilaku kehidupannya. Itulah inti dan hakikat dari apa yang diajarkannya. Ulas asih, dono wewe, bijaksana. Itulah yang selalu diajarkan beliau. Beliau tak pernah secara langsung mengajarkan bagaimana itu adab, tapi beliau praktikkannya adab itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau hari ini kita ditanya, apa adab-adab yang terdapat di dalam suluk? Barangkali yang hanya terlihat cuma 3 adab. Adab sebelum, di dalam, atau keluar suluk, atau adab dengan jamaah. Tapi bagaimana perilaku kehidupan jamaah tarekat Naqsabandiyah ini, itu hanya bisa kita lihat dari kepribadian hidupnya, yang bisa kita contoh dari kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu, dalam kita mengamalkan tarekat Naqsabandiyah ini, tidak ada hal yang paling penting selain bagaimana kita bisa meneladani kepribadian kehidupannya. Kalaupun beliau tidak bisa kita jadikan contoh, lalu siapa yang paling pantas di tarekat ini untuk bisa kita teladani? Ini adalah hal yang lumrah, yang jamak diketahui oleh orang banyak tentang bagaimana perilaku beliau. Saya satu ketika pernah ingin mengumpulkan bagaimana pendapat orang tentang beliau. Saya mulai dari warung-warung di mana tempat biasa beliau duduk makan. Luar biasa sekali Bapak Ibu kalau ingin belajar tarekat dengan sesungguhnya. Jadi tarekat itu bukan sekedar apa yang ada di akal kita, bukan hanya ada di pikiran kita, bahkan bukan hanya ada di hati kita, tapi soal bagaimana kita bisa
merasakan hakikat dari sebuah kebenaran tarekat itu. Hadirnya kita hari ini Bapak Ibu, saya yakin dan percaya ini karena cintanya kita kepada beliau. Setuju? Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'allahu minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka kelak mereka akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Dan mereka adalah teman yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu ingin bersama dengan Tuhan Guru kita, cintai beliau. Almarhum ahabba. Barang siapa yang ingin seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Tuhan Guru kita, maka kelak kita akan bersamanya. Alladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mudah-mudahan kita senantiasa berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Guru kita yang hari ini kita peringati. Haulnya yang kedua, insya Allah kita akan bersamanya. Bukan saja bersamanya di surga, Bapak Ibu. Tapi bersamanya dengan Allah. Bukan sekedar kenikmatan Allah, tapi bersamanya dengan ridhonya Allah. Wa minallahi akbar, dan ridho Allah lebih besar dari apapun. Tidak ada keridhaan yang lebih besar, tidak ada kenikmatan yang lebih besar kecuali kenikmatan yang diberikan oleh Allah melalui para walinya yang hari ini kita peringati. Haulnya yang kedua. Para hadirin, kalau kita ingin belajar bagaimana tarekat yang sebenarnya, contoh perilaku beliau. Tanya kepada orang bagaimana perilaku beliau. Tidak cukup hanya dengan membacakan riwayat-riwayat 500 halaman pun tidak akan cukup untuk membacakan riwayat kehidupan beliau. Karena itu Bapak Ibu, yang paling utama, amalkan apa yang sudah diajarkan beliau sesuai dengan apa yang diajarkan. Teguhlah kita dengan apa yang sudah diajarkan beliau. Mudah-mudahan peringatan haul yang hari ini kita rasakan, kita bisa mendapatkan berkahnya, rahmahnya dari Tuhan Guru kita. Gaya yang kepemimpinan karismatik, yang kesehariannya sederhana namun tetap elegan. Cita-cita perjuangannya konsisten dan fokus, semangatnya bulat namun tetap terbungkus dengan kelembutan adab. Seorang guru dan tokoh panutan yang sukar didapat dan payah dicari di negeri yang tercinta ini. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.